Di pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di dalam sebuah acara Musdes tentang RKPDes tahun 2023. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjam beserta rombongan yang telah bisa hadir di pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada BPD yang telah menyelenggarakan Musdes ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah bisa hadir bersama-sama di pagi hari ini. Kalau di tahun 2021 yang lalu kita menyusun RKPDes penggunaan anggaran tahun 2022, dari sekian banyak yang diusulkan hanya sekitar 50% yang bisa kita muat ke APBDes. Dikarenakan kita terbentur oleh aturan pemerintah tentang PLT 40%, ketahanan pangan 20%, PPKM 8%, sehingga sedikit sekali usulan-usulan dari Danuan yang bisa kita masuk ke APBDes. Tetapi alhamdulillah di ujung tahun 2022 ini dana BLT dikembalikan lagi oleh pemerintah ke rekening desa, sehingga yang awalnya sekitar 50% kita masukkan ke APBDes naik menjadi sekitar 60, mungkin juga lebih. PKK dusun sudah menyampaikan hasil Musdes, usulan-usulan, dan dari kawan-kawan lain pun sudah menyampaikan usulan-usulan yang akan dimasuk ke RKPDes tahun 2023. Yang pertama, pembangunan gedung Polindes. Karena gedung Polindes ini sudah tertunda sekian lama, maka menjadi prioritas di tahun 2023 ini. Pada tahun ini memang sengaja kami tidak anggarkan Polindes, pertama karena duitnya boleh dikatakan kurang. Tapi kalau memang kami mau cabut yang lain, cukup untuk membangun gedung Polindes. Dan pertimbangan kami kedua, kalau dibangun Polindes itu di ujung tahun, mengenai ramu kayu ya kami tidak bisa beli ramu kayu yang mau ati. Tapi kalau ia direncanakan dari awal tahun, kami bisa mencari kayu yang agak baiklah untuk pembangunan Polindes. Maka pembangunan gedung Polindes kami tunda ke tahun 2023. Cuma untuk tahun 2023 akan menjadi prioritas lah untuk pembangunan gedung Polindes, karena pertimbangan udah lama tertunda. Yang kedua, Kang Odung 50 meter. Lalu yang ketiga, lanjutan jalan raya laut. Yang keempat, saung nelayan Danau Serunding. Itu maksudnya lantin untuk tempat warga beristirahat pada waktu pas nyala muka, mungkin cuaca kurang baik, jadi ada tempat untuk istirahat. Dan saung nelayan di Kelembuai, kalau di Danau Serunding bentuknya lancing, kalau di Kelembuai bentuknya rumah. Cuma itu masih usulan yang dimasuk ke dalam RKPDes belum final, karena itu kan masih perlu tahapan-tahapan seperti penyusunan APBDes, penetapan APBDes, nanti barulah itu dinyatakan final. Itu masih kita masuk ke RKPDes, masih rencana. Dan yang selanjutnya pasar desa 4 kali 12 meter, karena kami melihat pasar desa ini perlu juga ada di Engkano Hilir ini supaya ada titik kumpul para pedagang dan pembeli. Yang selanjutnya pendopo, lalu pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang sudah ada itu baru 1 set. Kalau 1 set itu seandainya terjadi musibah, kalau 1 set itu kami pikirkan di Malang enggak. Kalau memungkinkan mungkin nanti akan kami anggarkan lagi 1 set lagi pemadam kebakaran. Dan ke-10 obat-obatan di kesehatan dan peralatan di pos. Lalu suku batas, apa-apa yang sudah kami anggarkan ini kami minta saran dan pendapat dari Pak Sekjam, dari PD PLD. Yang ke-14 kompresor
karena kami anggap ini pun perlu, seperti pengalaman beberapa minggu yang lalu ada warga Jungkung itu tenggelam tempir ya, dibantu oleh warga Teluk Awok, dan si tukang bantu itu pun agak kesulitan juga, udah tidak baik lagi, sementara tempat meminjam ke tempat lain dan tidak ada selain daripada ya. Maka kami anggap itu perlu, maka kami masuk ke KPDS. Lalu yang ke-15 di bidang kepemudaan. Kepemudaan itu rencana kami ingin menganggarkan pengadaan tiang gawang. Pengadaan tiang gawang, baju belut, bola kaki, bola voli. Dan yang ke-16 website khusus laptop, termasuk juga di lembaga-lembaga, karena dunia kini itu nampaknya administrasi itu udah memerlukan laptop semua, sementara yang pandai mengoperasikan laptop itu sedikit sekali. Maka kami pikir perlu ada khusus laptop. Perencanaan kegiatan untuk tahun 2023 tentunya kita mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada. Perlu gue akan sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu semua, sebetulnya kegiatan ini menurut Permendagrinya tahun bulan Juni kita dilaksanakan. Tapi mengingat bahwa Bapak Desa masih menunggu peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa, maka baru sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan memang kalau kita lihat memang agak sedikit terlambat sebetulnya, apalagi pada akhir-akhir tahun kita banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi di desa yang menyangkut masalah kegiatan penyerapan anggaran dan juga pelaporan akhir tahun. Itu yang perlu siapkan oleh desa dalam proses pertanggungjawaban keuangan. Itu sebetulnya yang pemerintah inginkan itu lebih banyak kepemberdayaan, bagaimana masyarakat itu bisa menambah wawasan. Itu yang diharapkan. Cuma tentunya nanti silakan dengan PRD, dengan PRD apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Karena kita memang dana desa ini dipatok oleh pusat. Kita harus mengacu kepada regulasi yang dibuat oleh pusat. Karena penggunaan dana desa ini ada 3 hal yang direkomendasikan. Yang pertama, hasil pendataan SDGs kemarin yang Bapak Ibu desa yang ke rumah-rumah untuk pendataan SDGs. Yang kedua, rekomendasi tentang indeks desa membangun. Dan yang ketiga, bahwa aspirasi masyarakat yang masuk dalam RPJM kemarin, kan ada tahun 2000, kan 6 tahun RPJM. Nah, tahun 2023 ini apa yang dianggarkan? Tentunya nanti prioritas yang lalu, program-program yang lalu yang tidak bisa dilaksanakan itu menjadi prioritas. Dan tadi pembangunan Pulindes, aku tadi ngelihat kayu belian pun lagi ada di laut. Nah, dia menjadi prioritas, kenapa? Pak Kades, karena kalau kayu belian takut nak lausi, takut beranyut, karena ia dah menjadi aset desa dan sudah tertatap ya. Kalau ia hilang anak, sepakat. Pelaksanaan ya tentu kita tetap mengacu pada aturan atau regulasi yang mengatur dari jenjang-jenjang kegiatan yang kita laksanakan. Apa yang sudah sampaikan tadi seperti yang namanya SDGs dan IDM, itu jelas di Permendes itu semua kegiatan yang kita rencanakan itu haruslah ada keterkaitan atau ada kemanfaatannya terhadap yang namanya perkembangan di desa, baik itu SDGs maupun IDM. Salah satu contoh bagaimana desa itu mewujudkan yang namanya desa peduli pendidikan. Desa peduli pendidikan tadi kita melihat ada wacana dari desa ingin mengadakan satu
perangkat teknologi seperti laptop yang mana nanti ini digunakan untuk media belajar. Inilah sebenarnya diharapkan oleh pemerintah dalam hal, makanya di IDM itu ditanyakan, adakah tempat pelatihan atau kursus di desa? Kegiatan seperti inilah untuk memenuhi indikator di IDM untuk mencapai daripada kalau kita sekarang baru maju untuk menjadi desa yang mandiri misalkan. Jadi kita penuhi apa-apa sih kekurangan di IDM kita, dan kita lihat masuk SDGs mana sih ini. Kita peduli pada pendidikan. Kemudian tadi berbicara masalah air, boleh atau tidak dengan membeli kayu yang kualitas A supaya air yang sudah ada bisa digunakan terus menerus. Dalam artian tidak ada istilahnya nanti karena bencana dan sebagainya ketersediaan air bersih menjadi berkurang. Itu tentu boleh, tapi nanti tinggal penamaan kegiatannya, misalkan apakah itu perawatan atau lain sebagainya. Perawatan itu kan bisa bentuk gotong royong, tapi ada juga alat-alat atau bahan yang digunakan. Masuklah tadi masalah kompresor tentu itu untuk penanggulangan bencana. Dalam artian nanti jangan sampai nanti mohon maaf suatu saat terjadi bencana di daerah kita, misalkan perahu tenggelam dan sebagainya, dan mungkin ada korban dan sebagainya. Kenapa tidak bisa diselamatkan? Karena tidak ada kompresor dan sebagainya. Sementara dana desa ada, tidak digunakan dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu tentu diperbolehkan. Termasuklah tadi pembangunan fisik dan sebagainya. Tapi lihat lagi apakah itu ada keterkaitannya dengan yang di SDGs dan IDM, lihat gitu. Jadi jangan sampai mohon maaf kita membangun itu tanpa ada keterkaitannya dengan stunting, tanpa ada keterkaitannya dengan ketahanan pangan hewani, tanpa ada keterkaitannya dengan desa peduli pendidikan, desa tanggap bencana alam dan sebagainya. Jadi usahakanlah kegiatan-kegiatan yang kita bangun itu atau kita laksanakan itu ada keterkaitannya.